Penglihatan 3-17 Desember 2022. 1. Api yang menyala-nyala dan jembatan 2022-2023. 2. Pencobaan. 3. Nigeria. 4. Selat Sunda dan Cilegon. 5. Sumatera dan Jawa. 6. Halmahera, Jawa Timur dan Gereja. 7. Afrika Utara. 8. Indonesia, akhir zaman dan penggenapan firman Tuhan. 9. Undangan perjamuan. Api yang menyala-nyala dan jembatan 2022-2023, 3 Desember 2022. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat sebuah tulisan tahun 2022 sampai 2023. Di antara kedua tahun itu ada sebuah jembatan yang terbuat dari emas dan ada pegangan di jembatan itu, ada tali seperti tali tambang di kiri kanannya, tapi tali itu berduri-duri. Jika kita memegangnya, maka tangan akan terasa sakit. Di arah tahun 2023, tim ini melihat tidak ada terang. Tim ini menyatakan bahwa kita melangkah dalam kegelapan. Akan ada badai, akan ada ketakutan. Tapi Tuhan sudah melangkah lebih dahulu di hadapan kita sebagai singa dari Yehuda. Lalu tim ini menyatakan di sebelah kiri jembatan itu ada api yang menyala-nyala, tapi banyak orang datang ke sana. Mereka tidak menyadari bahwa mereka berjalan menuju api. Lalu di dalam penglihatan itu, orang-orang yang ada di jembatan berteriak-teriak, "Jangan, jangan." Tapi orang-orang yang menuju api itu tidak mendengarkan teriakan mereka. Api itu luas sekali dan tidak terlihat pinggirannya. Tuhan memberikan jembatan itu bagi orang-orang yang mau mengikuti jalan Tuhan. Di bawah jembatan itu ada api yang menyala seperti sungai yang mengalir. Dan di atas api itu ada sebuah tulisan berwarna hitam, Wahyu 20. Wahyu 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya, dan seterusnya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu.
Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Pencobaan 3 Desember 2022. Lalu tampak dalam penglihatan tim doa sedang ada di daerah perbukitan, dan gambarannya seperti ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis menguji iman kita. Tim ini menyatakan kita harus bisa memperkatakan seperti Tuhan Yesus ketika dia dicobai iblis dengan berbagai hal. Kita pun harus berbuat seperti itu. Lalu tim ini membacakan Matius 4, pencobaan di padang gurun. Nigeria 3 Desember 2022. Setelah itu, salah satu tim melihat ada seorang laki-laki berkulit hitam, berpakaian hitam compang-camping di sebuah perbukitan, dan ada tulisan Nigeria. Di bagian wajahnya ada luka bacokan, darahnya mengental dan jatuh ke tanah dan mengering. Ketika tim berdoa bagi Nigeria, Tuhan memberikan Yesaya 42. Pada salah satu tim berdoa bagi jiwa-jiwa, tim yang lain melihat dalam penglihatan di atas awan ada pelangi, tapi bukan pelangi yang indah, tapi pelangi ini bergerigi. Lalu tim ini mendengar suara, patahkan LGBT. Selat Sunda dan Cilegon 5 Desember 2022. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat sebuah tulisan Selat Sunda di perbatasan Jawa dan Sumatera. Lalu tampak dalam penglihatan dari Selat Sunda ada lempengan-lempengan seperti tanah terdorong dari arah Sumatera dan patahnya di area penyeberangan antara Jawa dan Sumatera. Lalu tim yang lain melihat dalam penglihatan dari dalam lautan ada putaran seperti angin tornado yang gelap. Lalu terdengar suara Cilegon, dan angin yang berputar di dalam lautan itu mengarah ke Cilegon. Tampak dalam penglihatan ada gambaran Pulau Jawa, dan ada orang-orang yang berdiri berdoa bagi Pulau Jawa. Lalu ada suara yang bergemuruh, dan bahkan orang-orang yang berdiri dan berdoa bagi Pulau Jawa itu merasa gentar. Setelah itu tim yang lain melihat seorang perempuan yang memakai mahkota seperti seorang putri berpakaian hijau yang panjang sekali, kendaraannya adalah ular. Lalu tim yang lain mendengar berdoa buat satu kejadian supaya tidak terjadi pada waktu tertidur. Lalu terdengar suara, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Lalu tim ini diingatkan Matius 26 ayat 40-41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Sumatera dan Jawa 7 Desember 2022. Pada saat menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat lautan yang luas, namun hanya 2 pulau yang muncul, Sumatera dan Jawa. Tim yang lain melihat dalam penglihatan
ada orang berbaju Jawa berwarna kuning gading, memakai belangkon dan jubahnya sampai di mata kaki. Di tangannya memegang keris dan dalam penglihatan, orang ini memegang Jawa Timur dan kerisnya ditancapkan di tanah, seperti menyatakan bahwa dia yang berkuasa. Tim yang lain melihat dalam penglihatan seorang laki-laki besar memakai baju gamis berwarna hijau tua, memakai rompi, dan memakai penutup kepala seperti Habib. Orang yang berbaju Jawa itu tampak pecah dan menjadi ular yang banyak, tapi seperti ular jadi-jadian berwarna putih dan warna matanya hitam. Ular-ular ini menyebar dan bagian kepala ular ini ada di Ponorogo dan bagian ekornya ada di Istana Negara. Pada saat terus berdoa bagi Sumatera dan Jawa, ada seekor naga yang melayang-layang di udara, datang dari arah Sumatera dan mulutnya ke arah Jakarta. Naga ini tampak senang dan ketika mendarat di bagian kepala muncul MNPS dan bagian ekor muncul mantan pejabat GBTP. Lalu tampak dalam penglihatan pemimpin bangsa ini PJW, dia sedang terbawa arus di suatu sungai yang luas, airnya kotor seperti genangan air setelah banjir. Dia berusaha untuk melawan arus, tapi dia tampak kelelahan. Halmahera, Jawa Timur, dan Gereja, 10 Desember 2022. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan Pulau Halmahera berbentuk seperti huruf K. Dalam penglihatan ini, bentuk K-nya terbalik dan tim ini merasa seperti ada goncangan seperti gempa. Ketika berdoa bagi pulau ini, muncul tulisan di atas pulau ini, 2 Raja-Raja 2. Tim yang lain melihat dalam penglihatan ada tsunami, lalu ada pusaran air di lautan. Setelah itu ada aliran air, tapi ada banyak yang mengambang. Namun tim ini tidak mengetahui yang mengambang itu sampah atau orang, tapi warnanya hitam-hitam. Pada saat berdoa bagi Indonesia, kembali Tuhan memperlihatkan Pulau Jawa. Tim ini mendengar berdoa buat Jawa Timur. Lalu tim ini mendengar suara, patahkan kegelapan di Ponorogo. Ketika terus berdoa untuk Jawa, tim ini mendengar suara, patahkan kekuasaan seperti Sri Kandi yang di pemerintahan. Dan ketika berdoa bagi Jawa, tampak dalam penglihatan ada 3 roh. Badannya seperti manusia tapi kepalanya gajah, lalu ada roh yang menyerupai binatang, berbadan seperti kepiting tapi kakinya seperti gurita dan melilit sesuatu. Dan yang terakhir, roh seperti buaya tapi warnanya bisa berubah putih lalu abu-abu. Setelah itu tim berdoa bagi gereja dan Tuhan memberikan firman yang muncul 1 Korintus 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, dan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah menanam atau yang menyiram,
melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, dan seterusnya. Tanaman pertanian yang layu. Mimpi, 14 Desember 2022. Salah satu tim bermimpi dan di dalam mimpinya dia sedang ada di Pulau Sumatera di daerah pertanian. Ada ulat-ulat hitam yang cukup besar dan sedang memakan akar-akar tanaman jagung dan padi-padian. Ulat ini awalnya dalam satu gumpalan seperti ada yang meletakkan, lalu menyebar masuk ke dalam tanah dan ulat-ulat ini tidak kelihatan. Tapi di area pertanian itu, semua tanaman padi-padi dan jagung semua menjadi layu. Lalu tim ini teringat akan penglihatan beberapa waktu sebelumnya mengenai hama. Afrika Utara, 17 Desember 2022. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan, tim doa ada di dalam kereta. Perjalanan itu ke suatu daerah, ada gunung-gunung, dan di sana banyak terjadi bencana. Dan di dalam penglihatan itu, tim berdoa bagi anak-anak, lalu orang-orang yang sudah tua. Lalu pengemudi kereta ini berkata, cepat, cepat, cepat. Lalu tim ini mendengar suara, tujuan kita sekarang adalah Afrika Utara. Dan dalam penglihatan itu, ada seorang lain yang mengatakan, perkatakan Hakim-Hakim 2. Lalu setelah itu tampak seorang laki-laki di area perbukitan Afrika Utara berkulit hitam dan dia memandangi Afrika Utara. Lalu tim ini melihat perempuan penyihir yang duduk di atas sapu terbang seperti dalam film anak-anak. Dia berkeliling dan setelah itu melapor kepada orang raksasa di perbukitan itu. Lalu tim ini melihat Afrika Utara, semua awan di atasnya gelap, di atas tanahnya ada benda seperti tabung yang berisi cairan-cairan dan daging yang mau membusuk. Pada saat berdoa terus bagi Afrika Utara, tim ini merasakan goncangan yang besar di sana. Indonesia, akhir zaman dan penggenapan, 17 Desember 2022. Salah satu tim melihat dalam penglihatan tulisan Indonesia di awan-awan. Dan saat berdoa bagi Indonesia, tampak dalam penglihatan Pulau Jawa, lalu ada garis merah seperti darah yang memisahkan daratan Pulau Jawa seperti tanah yang menganga di bagian yang berdekatan dengan Pulau Sumatera. Lalu ada gelombang lautan yang tadinya gelombang yang lembut, semakin lama gelombangnya menjadi sangat besar dan tampak mengerikan. Setelah itu, tim ini mendengar suara Semeru. Ketika tim berdoa bagi hal-hal yang dinyatakan Tuhan, tim ini merasa ada tangan yang menyentuh kepalanya, mendengar suara, "Jangan gelisah hatimu, supaya kamu dapat memahami bahwa ini adalah penggenapan firman Tuhan dan ini adalah akhir zaman." Lalu tim ini diingatkan untuk membaca Matius 24. Matius 24. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, dan seterusnya. Undangan perjamuan 17 Desember 2022. Lalu saat menyembah untuk masuk ke dalam perjamuan, Tuhan memberikan firman Matius 22 ayat 1-14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Tuhan Yesus memberkati.